Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Fahrudin Eko H. MPD selaku pemateri. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah saya Abdul Karim, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, akan menyampaikan terkait dengan artikel saya yang berjudul Proses Morfofonemik Perfiks Me Ber Ter dan Di dalam Al-Quran Terjemah dan implikasinya dalam bahasa Indonesia. Pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah Al-Quran ini merupakan salah satu kitab yang dijadikan satu-satunya bacaan yang sempurna, yang merupakan kitab suci umat Islam yang dijadikan sebagai pedoman dalam hidup seluruh umat manusia. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah proses morfofonemik. Kita harus tahu dulu apa itu mengenai morfologi, karena proses morfofonemik ini bersangkutan dengan morfologi. Morfologi ini adalah bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya. Seperti itu. Itu menurut Harimurti Kridalaksana pada tahun 2008 di halaman 159. Nah, untuk yang selanjutnya terkait dengan penelitian ini, jadi tataran morfologi ini mengkaji bentuk satuan terkecil dalam suatu bahasa. Nah, yaitu kata, bagian-bagian kata, dan kejadian kata. Nah, kemudian dalam penelitian ini mengkaji mengenai proses morfofonemik yang terbentuk melalui proses afiksasi dalam bahasa Indonesia, yaitu bagaimanakah proses morfofonemik yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang tentunya dalam Al-Quran Terjemah dengan perfik me, ber, ter, dan di. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya terkait dengan penemuan penulis, ini belum banyak yang mengkaji mengenai proses pembentukan kata dalam Quran Terjemah ini. Nah, oleh karena itu pada penelitian ini peneliti berupaya meneliti proses morfofonemik yang dikhususkan pada perfik me, ber, ter, dan di yang terdapat dalam Al-Quran Terjemah surat Al-Kahfi juz 15. Nah, masuk ke metode penelitian. Dalam metode penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Karena apa? Masalah yang akan diteliti ini memerlukan pengamatan atau penelitian yang berusaha mendeskripsikan kata-kata. Nah, metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak dengan teknik catat. Kemudian masuk ke hasil penelitian dan pembahasan. Nah, pada hasil penelitian ini berupa proses morfofonemik perfiks me, ber, ter, dan di dalam Al-Quran Terjemah surat Al-Kahfi dan implikasinya pada pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa proses morfofonemik itu memiliki banyak penjelasan. Nah, kita harus tahu dulu dasar, yaitu terkait dengan morfem bebas dan morfem terikat. Apa itu morfem bebas? Morfem bebas ini adalah morfem yang mampu berdiri sendiri. Kemudian morfem terikat ini adalah morfem yang tidak bisa ataupun tidak mampu berdiri sendiri. Contohnya kata bersembayang. Nah, morfem terikat itu ber, sedangkan morfem bebas itu adalah sembayang. Jadi ketika kita gabungkan itu adalah menjadi morfem terikat, di mana kata ber sama sembayang itu disatukan menjadi morfem terikat. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian setelah kita mengetahui terkait morfem bebas dan morfem terikat, menuju ke penjelasan selanjutnya mengenai perfiksasi me. Tadi kan ada me, ber, ter, dan di.
kita fokus ke perfiksasi me dulu. Jadi morfofonemik dalam proses pengimbuhan dengan perfiks me ini ada macam-macam. Yang pertama adalah pengekalan fonem, penambahan fonem, dan peluluhan fonem. Nah, untuk yang pertama terkait dengan pengekalan fonem, ini artinya tidak ada fonem yang berubah, tidak ada yang dilesapkan ataupun dihilangkan, dan tidak ada yang ditambahkan. Hal ini terjadi apabila bentuk dasarnya ataupun bentuk yang paling depan itu dengan konsonan R, L, W, Y, N, NG, dan NY. Contoh data yang saya temukan di dalam Quran terjemah yaitu melimpahkan. Nah, untuk analisisnya, kata melimpahkan ini merupakan hasil afiksasi terhadap leksem limpah. Nah, merujuk pada teori yang disampaikan oleh Muhajir, almorfme ini dipakai di depan semua bentuk dasar yang dimulai dengan konsonan R, L, W, Y, dan nasal. Dengan demikian, yang terjadi pada bentuk leksem kata limpah ini menjadi bentuk melimpahkan, merupakan proses morfofonemik perfiks me tambah limpah ditambah kan. Sampai sini paham? Nah, jadi proses ataupun proses morfofonemik me ini masuk ke dalam pengekalan fonem. Kemudian untuk data yang kedua, ini ada kata yang masuk ke dalam penambahan fonem. Nah, contohnya kata memberi. Ini penambahan fonem, memberi. Untuk analisisnya, kata memberi merupakan hasil afiksasi terhadap leksem beri. Saya jelaskan lagi terkait dengan penambahan fonem. Penambahan fonem yakni adalah penambahan fonem nasal M, N, NG, dan NGE. Ini merupakan jenis perubahan penambahan fonem. Untuk penjelasan yang selanjutnya mengenai peluluhan fonem. Ini terjadi apabila perfiks me diimbuhkan pada bentuk dasar yang dimulai dengan konsonan bersuara seperti S, K, P, dan T. Nah, dalam hal ini konsonan S diluluhkan dengan nasal NY, konsonan K diluluhkan dengan nasal NG, sedangkan konsonan P diluluhkan dengan nasal M, dan konsonan T diluluhkan dengan nasal N. Nah, perhatikan contoh yang saya sampaikan. Untuk contoh kata itu ada turun. Nah, kata yang kita temukan itu ada kata menurunkan. Untuk analisisnya, kata menurunkan merupakan afiksasi ataupun hasil afiksasi terhadap leksem turun. Merujuk pada teori yang disampaikan oleh Muhajir, dari bentuk nasal pada almorfmem men pada bentuk dasar yang dimulai dengan konsonan T itu diluluhkan dengan nasal N. Dengan demikian, yang terjadi pada bentuk kata turun ini menjadi bentuk kata menurun, tidak ada huruf T, karena itu merupakan peluluhan fonem. Masuk ke pembahasan yang selanjutnya mengenai perfiksasi ber. Perfiksasi ber ini adalah morfofonemik dalam proses pengimbuhan perfiks ber berupa pelepasan fonem. Kemudian ada perubahan fonem. Dan yang ketiga ada pengekalan fonem. Untuk pelepasan fonem, sebagai contoh kata itu berenang. Jadi ada pelepasan huruf di situ. Kemudian yang kedua ada perubahan fonem. Contoh belajar. Jadi ada kata be, kemudian ajar di situ tertambah ataupun munculnya konsonan L menjadi belajar. Di pembahasan yang ketiga itu pengekalan fonem. Jadi pengekalan fonem ini contohnya
berlindung. Nah, jadi tidak ada perubahan ataupun penambahan fonem yang terjadi dalam pengekalan fonem ini. Nah, seperti tadi contohnya adalah berlindung. Untuk analisisnya, kata berlindung ini merupakan hasil afiksasi terhadap leksem lindung. Nah, merujuk pada teori yang disampaikan oleh Muhadjir terkait dengan almorf ber dapat bervariasi. Dengan demikian, yang terjadi pada bentuk kata lindung menjadi bentuk kata berlindung. Ini merupakan proses morfofonemik ber ditambah dengan lindung. Nah, seperti itu untuk analisisnya. Kemudian masuk ke pembahasan yang ketiga terkait dengan perfiksasi ter. Morfofonemik dalam proses pengimbuhan dengan perfiks ter ini juga dapat berupa yang pertama ada pelepasan fonem, kemudian perubahan fonem, kemudian ada pengekalan fonem. Nah, untuk pelepasan fonem contohnya terasa, R-nya cuma satu. Kemudian masuk ke pengekalan fonem. Nah, pengekalan fonem ini contoh data yang saya temukan itu ada kata tertinggal. Nah, jadi bentuk dasar kata itu tinggal diimbuhi dengan kata ter. Jadi tertinggal, tidak ada kata ataupun yang dihilangkan. Jadi itu masuk ke dalam pengekalan fonem. Oke, masuk ke pembahasan yang selanjutnya mengenai perfiksasi di ataupun imbuhan di. Bahwasanya imbuhan di ini hanya satu, yaitu menyatakan suatu tindakan yang pasif. Misalnya diambil, diangkat, disiram, dibayar, dan sebagainya. Pengertian pasif di sini tidak berarti tidak disengaja atau tidak melakukan apapun sama sekali. Melainkan pengertian pasif di sini itu semata-mata dihubungkan dengan fungsi subjeknya. Nah, contoh kata yang saya temukan di dalam Quran terjemah itu kata ditambah. Untuk analisisnya, kata ditambah ini merupakan hasil afiksasi terhadap leksem tambah. Nah, kata-kata tersebut itu tidak berubah ataupun tidak ditambah, melainkan hanya pasif. Nah, seperti itu. Masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya terkait dengan implikasi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Bahwasanya bahasa Indonesia ini adalah bahasa resmi negara Republik Indonesia dan sebagai bahasa pemersatu bangsa. Nah, hal tersebut ini menjadi perhatian khusus bagi pelajar Indonesia agar mampu memahami pembelajaran yang baik tentunya. Jadi proses ataupun pembelajaran mengenai proses morfofonemik, perfiksme, berter, dan di ini dapat diimplikasikan ke dalam pembelajaran menulis paragraf eksposisi. Untuk tujuan penelitian ini intinya adalah siswa ini dapat mengetahui kata-kata yang masuk ataupun kata-kata yang bisa kita gunakan untuk mendaftar topik-topik mengenai paragraf eksposisi tersebut. Mungkin apa yang saya sampaikan cukup seperti itu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, semoga bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.